Halo, apa kabar pemirsa? Kita bertemu lagi dalam program Sepekan Kriminal. Program yang menyajikan berita-berita kriminal terhangat dalam sepekan terakhir. Bersama saya, Maria Hutasoid, inilah Sepekan Kriminal selengkapnya. Keempat terdakwa yang terlibat masing-masing, Janti Katimin Huta Hayan sebagai otak pelaku, Sabar Hutapea, Daniel Sianturi, dan Victor Situmorang sebagai pelaku eksekusi pembunuhan, dijatuhi hukuman dan divonis majelis hakim yang dipimpin Denny Albar seumur hidup di PN Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, otak pelaku pembunuhan dituntut oleh jaksa seumur hidup. Sementara 3 pelaku pembunuhan dituntut masing-masing dengan 20 tahun penjara. Menyikapi atas putusan hakim tersebut, 2 orang penasehat hukum keempat terdakwa langsung menyatakan banding atas putusan hakim tersebut. Sementara Rawatan Manik selaku jaksa penuntut umum dalam perkara tersebut menyebutkan, pihaknya menyikapi vonis ini dengan memanfaatkan waktu 1 minggu untuk berpikir sebelum nantinya mengambil sikap untuk terima atau melakukan upaya banding. Dapat kita jelaskan itu terhadap putusan atas nama Janti Katimin Sianturi itu telah diputus seumur hidup, itu sesuai dengan tuntutan kita. Namun terhadap Sabar Hutapea dan kawan-kawan itu yang kita tuntut dalam selama 20 tahun telah diputus juga selama seumur hidup. Sementara Juspi Naraya Boru Simamora yang merupakan istri dari korban Maraden Sianipar merasa puas dan berharap putusan ini tidak lagi berubah. Mudah-mudahan dipertahankan dan tetap seumur hidup, jangan ada lagi perubahan. Berarti puas Bu ya dengan hasil putusan ini ya? Dengan hasil putusan ini puas? Sebenarnya ada lagi yang ikut di hati. Si hari ini harus dapat, itu ya otaknya semuanya. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Perlarian ES alias Pak Erik warga desa Aikorsik, Aikuo, Labuan Batu Utara selama 4 tahun akhirnya terhenti setelah personil Sat Narkoba Polres Labuan Batu meringkusnya di Kebun Afdeling 3 PTPN 30 Mandi, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. AKP Martualesi Setepu selaku Kasat Narkoba Polres Labuan Batu menjelaskan atas permintaan bantuan penangkapan oleh Kajari kepada Kapolres Labuan Batu, pihaknya berhasil meringkus DPO terpidana narkoba di persembunyiannya, yang mana sebelumnya terpidana ini ditangkap Sat Narkoba pada akhir tahun 2013 lalu atas kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 0,7 gram dan 323 plastik klip kosong dan divonis bebas oleh majelis hakim pada tahun 2014 lalu. Atas upaya hukum dari pihak jaksa atau vonis tersebut, tertanggal 6 Januari 2016 akhirnya Mahkamah Agung RI memutuskan ES terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah atau diganti dengan pidana penjara 4 bulan. Sehingga atas putusan bebas itu oleh jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum, yaitu dengan kasasi, di mana hasil putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan terpidana ini terbukti bersalah, ya, sehingga divonis 4 tahun penjara. Sejak tanggal 12 Juni 2020 adanya surat permintaan dari Bapak Kajari kepada Bapak Kapolres Labuan Batu untuk memintakan bantuan penangkapan terhadap terpidana ES alias Pak Erik, dan tadi malam untuk terpidana ini berhasil kami lakukan penangkapan di daerah Asahan. Kini DPO terpidana narkoba ini akan menjalani sisa hukuman di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Rantau Prapat, dipotong masa tahanan yang sudah dijalani selama proses penyidikan dan persidangan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Tersangka dukun YSS 46 tahun akhirnya ditangkap petugas Polres Tapanuli Selatan setelah melakukan pelecehan terhadap pasiennya di Desa Pargumbangan, Kecamatan Angkola, Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam aksinya, warga Sidalu-Dalu Kabupaten Padang Lawas Utara ini mendatangi korban. Tersangka mengaku kepada korban bisa mengobati segala macam penyakit. Korban yang terperdaya akhirnya mau menerima tawaran tersangka YSS untuk diobati. Dalam proses pengobatan, tersangka mengajak korban masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, tersangka mentotok beberapa bagian tubuh korban hingga korban tak berdaya namun dalam keadaan sadar. Saat korban sudah tidak berdaya, tersangka kemudian melakukan pelecehan terhadap korban. Dalam catatan Kepolisian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tapanuli Selatan, setidaknya ada 2 korban yang melaporkan tersangka dukun YSS dengan tindak pidana pencabulan. Jadi tersangka ini melakukan perbuatan cabul itu dengan modusnya dia mengatakan sebagai dukun, ya, dukun bisa mengobati orang yang sakit, kemasukan dan lain-lain. Jadi dengan cara itu pasien datang, kemudian dengan alasan dia berbagai macam, pasien dia pegang-pegang sampai dia raba-raba sampai ke kemaluannya. Tersangka dukun cabul YSS diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 17 Tahun 2016 dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Ajan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Tanah berhasil menangkap 2 tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Desa Nengbelawan, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo. Keduanya pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kakinya dikarenakan melawan dan melukai petugas saat hendak diamankan. Berdasarkan pemeriksaan di kepolisian, penangkapan tersebut berdasarkan laporan masyarakat. Ditangkapnya Ade alias D tak jauh dari rumahnya. Saat itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 paket dengan berat 0,58 gram. Tidak sampai di situ, petugas melakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan tersangka, barang haram tersebut didapat dari temannya. Kemudian petugas kembali meringkus tersangka lainnya RG dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3,27 gram sebanyak 20 paket. Melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka, yang pertama Ardiansa alias Dian dan yang kedua Relta Ginting, yang dimana informasi kita dapat dari masyarakat yang dipercaya setelah itu bahwa ada perputaran atau jual narkotika jenis sabu di Desa Nengbelawan, dan atas informasi tersebut kita lakukan penyelidikan dan kita lakukan penangkapan yang pertama kepada Ardiansa alias Dian, dan yang setelah itu kita tanya kepada Ardiansa dari mana dia memperoleh, dan dia menjelaskan memperoleh sabu dari Relta Ginting. Kemudian kita lakukan penangkapan terhadap dua-duanya. Untuk barang bukti sendiri sebenarnya? Untuk barang bukti yang pertama dari Ardiansa ada kita sita 3 paket sabu dengan berat kotor 0,58 gram yang dia jual, sisa penjualan sabu, dan yang kedua dari Relta Ginting sebanyak 20 paket sabu dengan berat 3,27 gram bruto. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka saat ini diamankan dan menjalani pemeriksaan serta pengembangan di Polres Tanah Karo. Kedua tersangka pun terancam pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Tim Satreskrim Polres Tanah akhirnya berhasil menangkap PP yang merupakan otak pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban batas ukur Karo-Karo yang terjadi pada bulan September tahun 2019 lalu di Desa Malmal Petarum, Kecamatan Lobaleng, Kabupaten Karo. Pelaku diamankan saat bersama istrinya di sebuah pasar kota Subu Salam, Provinsi Aceh setelah menjadi daftar pencarian orang selama hampir setahun. Berdasarkan pemeriksaan di kepolisian, pelaku bersama dengan 12 orang temannya melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Permasalahan ini dikarenakan sengketa lahan. Usai menganiaya korban hingga tewas, para pelaku mencoba melarikan diri namun petugas kepolisian berhasil menangkap 12 orang pelaku. Sementara otak pelaku berhasil kabur melarikan diri. Jadi motifnya adalah pada bulan 9 2019, Paham Parangin ada melakukan penyerobotan tanah di Desa Malmal Petarum. Jadi karena sakit hati ataupun dihalang-halangi oleh si korban, makanya Paham ada mengupahi 12 orang lainnya untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Berarti Paham ini merupakan otak pelaku itu? Paham termasuk otak pelaku dari kejahatan tersebut. Untuk pasal yang dikenakan, Komandan? Pasal yang dikenakan saat sekarang ini pasal 338, 170, sub 5556 KUHP pidana. Dengan ancaman hukuman apa? Hukuman seumur hidup, maksimal seumur hidup. Kepada pelaku terancam pasal 351 ayat 3 serta pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dalam sengketa lahan tersebut, pelaku menyuruh serta membayar 12 pelaku lainnya untuk menganiaya korban. Dan untuk ke-12 pelaku lainnya, saat ini tengah menjalani persidangan atas perbuatan tersebut. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Entah apa yang ada di benak wanita inisial ND, warga Sekatang, Kelurahan Karang Barombang, Kecamatan Medan Barat, Sumatera Utara ini, yang nekat menyeludupkan sabu-sabu ke dalam tahanan Polsek Medan Barat. Saat itu tersangka mendatangi Polsek Medan Barat dan meminta izin untuk mengunjungi suaminya yang berada di dalam tahanan. Sesuai prosedur, petugas melakukan pemeriksaan setiap barang bawaan pengunjung yang ingin menemui keluarganya yang berada di dalam sel tahanan. Saat dilakukan pemeriksaan bungkusan milik tersangka, wanita berusia 53 tahun tersebut sempat panik dan salah tingkah. Petugas semakin curiga setelah tersangka berusaha merampas bungkus sabu tersebut dari tangan petugas. Di saat petugas memeriksa 2 sabun mandi yang ada di dalam bungkusan, tersangka kembali merampas dan berusaha membuang sabun mandi ke ruang toilet Polsek Medan Barat. Setelah melakukan pemeriksaan, petugas menemukan barang bukti sabu-sabu dan korek api yang rencananya akan diberikan kepada suaminya yang kini mendekam di dalam sel tahanan karena diduga terlibat kasus uang palsu. Dari keterangan kepada petugas, tersangka mengaku bukan pertama kali menyeludupkan sabu-sabu tersebut ke dalam sel tahanan Polsek Medan Barat. Atas nama Willy yang berada di dalam tahanan Medan Barat, dan sewaktu jadi sinurat memeriksa bawaan ada baju yang telah kita periksa juga, terus ada 2 sabun Git warna biru dan warna merah. Jadi setelah diambil sabun tersebut, maka seorang perempuan itu rasanya merampas sabun tersebut. Nah, jadi dengan adanya rampasan daripada si perempuan, maka anggota kita jadi sinurat langsung menaruh curiga bahwasanya di dalam sabun itu ada barang yang memang terlarang. Kepolisian Sektor Medan Barat masih melakukan pengembangan terhadap sabu-sabu yang akan diseludupkan tersangka ke dalam sel tahanan tersebut.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seorang pelaku diduga mucikari bernama APA, warga Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, ditetapkan menjadi tersangka setelah terbukti mempekerjakan gadis di bawah umur di salah satu pijat plus-plus di kawasan Jalan Haji Hanif, Kecamatan Percut, Sumatera Utara. Tersangka diamankan setelah seorang ibu rumah tangga bersama warga menangkap pelaku saat akan menjemput salah seorang anak gadis di Medan Labuhan untuk dijadikan pekerja di lokasi pijat. Setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, 1 buah spanduk lulur bertuliskan mawar, 10 saset alat kontrasepsi, 2 buah celana dalam wanita, tablet khusus wanita, tisu hingga spray dari lokasi pijat. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan mengatakan, terbongkarnya kasus mempekerjakan anak di bawah umur berkat dari salah satu warga yang anaknya menjadi korban. Kemudian petugas kepolisian berhasil menangkap seorang mucikari. Selain mengamankan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti dari salah satu pijat plus-plus. Di awalnya terbongkar di mana adanya kecurigaan beberapa orang tua dari anak-anak yang mana si anak tidak kunjung-kunjung pulang dalam waktu beberapa hari. Kemudian berdasarkan informasi inilah akhirnya dari personil Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti yang ada di TKP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam mendekam 12 tahun penjara karena melanggar pasal 76 Junto pasal 88 Undang-Undang tahun 2016 tentang perlindungan anak. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Inilah rekaman CCTV tersangka KG keluar dari jendela dengan membawa barang berharga usai membobol rumah warga bernama Marvin Tarigan. Dengan santai pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba meninggalkan rumah korban menuju lahan kosong yang berada di samping rumah warga. Pelaku yang merupakan warga Jalan Jamin Ginting, Simpang Gardu, Gang Ginting, Medan, ditangkap petugas di kedai kopi di kawasan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas terpaksa menembak kaki tersangka karena berusaha kabur saat disergap. Kanit Reskrim Polsek Deli Tua Ibtu Immanuel Ginting mengatakan, tersangka masuk ke rumah korban dari jendela rumah dengan cara merusak kunci dengan menggunakan obeng. Setelah masuk ke dalam rumah yang saat itu penghuninya tidak di rumah, tersangka membawa kabur perhiasan, kamera dan 2 lensa teropong serta surat-surat berharga. Pelaku masuk dengan merusak jendela daripada korban dan langsung masuk dan mengobrak-abrik dan mengambil barang milik korban. Dan ini kita lakukan setelah adanya laporan pada 27 Juli bahwa salah satu rumah warga di wilayah hukum kita dibongkar oleh pelaku. Dan kita langsung lakukan cek dan oleh TKP, dan dari hasil kamera pengintai atau CCTV kita identifikasi 1 orang pelaku. Tidak membutuhkan waktu lama, kita melakukan pengejaran tanggal 1 Agustus, pelaku berhasil kita tangkap. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Tersangka DA diamankan oleh petugas Reskrim Polsek Tanjung Balai Utara karena melakukan pencurian seratusan pakaian dalam wanita dari sebuah kios pusat penjualan pakaian bekas. Petugas mengamankan kembali pakaian dalam yang dicuri beserta sebuah tali nilon yang digunakan untuk masuk ke kios tersebut melalui atap. Kapolsek Tanjung Balai Utara Ibtu Suhardi Tambunan mengatakan, tersangka masuk ke dalam kios yang saat itu tidak berpenghuni dengan cara memanjat lewat tiang listrik lalu mencongkel atap.
Seterusnya mengikat goni yang berisi pakaian bekas tersebut dengan seutas tali dan menariknya ke atap yang telah terbuka itu. Selanjutnya, barang curian tersebut disembunyikan di sebuah rumah tidak jauh dari lokasi kejadian di kawasan pusat penjualan pakaian bekas tersebut. Polisi yang mendapat laporan dari korbannya langsung melakukan olah tempat kejadian dan berhasil mengamankan tersangka 1 minggu kemudian. Kerugian korban ditaksir 8 juta rupiah. Tersangka David Andila alias David adalah tersangka spesialis bongkar rumah kosong dengan modus memanjat tiang listrik lalu kemudian masuk ke dalam rumahnya, mengambil barang dari rumah ataupun gudang kosong yang ditinggal oleh pemilik ataupun yang pemilik kios. Dalam catatan polisi, tersangka ini sudah berapa kali melakukan aksi-aksi seperti ini? Ya, benar sekali bahwasanya pelaku ini adalah spesialis. Sudah di catatan kita di Polsek PBU ini sudah 4 kali melakukan pencurian. Tersangka telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus yang sama, di antaranya melakukan pencurian generator dan alat elektronik lainnya. Tersangka dijerat dengan pasal 363 dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rini TV. Pemirsa, demikian tadi rangkaian informasi kriminal dalam sepekan terakhir. Ingat, berita kriminal bukan untuk ditiru, namun menjadikan kita agar lebih berhati-hati. Saya Maria Hutasoid, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.